Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Docker-nya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita masih menggunakan database yang sebelumnya kita gunakan ya. Nah, kita akan klik kanan dan buat new file seperti ini. Oke, kita akan dasar teorinya dulu terkait dengan materi kali ini, yaitu kursor for loop. Supaya tulisannya terbaca, kita akan buat dia word wrap ya. View, kita akan word wrap seperti ini ya. Oke, jadi materi kita terkait dengan kursor for loop. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi kursor sebelumnya. Nah, kursor for loop adalah struktur pengulangan dalam bahasa pemrograman PLSQL. Ini lebih tepatnya di Oracle Database ya, yang digunakan untuk mengambil data baris per baris dari kursor tanpa perlu menentukan variabel yang ditampung. Nah, ini harus teman-teman garis bawahi ya, tanpa perlu menentukan variabel yang ditampung. Kalau di materi sebelumnya terkait dengan kursor, kita harus mendefinisikan dulu ya. Nah, dalam kursor for loop, kursor diinisialisasi di awal dan dieksekusi secara otomatis di setiap kali iterasi dilakukan. Setiap baris data dari kursor akan disimpan pada variabel terkait dengan kolom yang berbeda-beda. Fitur bagus dari kursor for loop, nah ini yang menjadi concern ya di materi kali ini, adalah memungkinkan Anda untuk mengambil setiap baris dari kursor tanpa mengelola siklus eksekusi yang secara manual. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat ya, open, kemudian fetch, kemudian close. Nah, kalau kita menggunakan kursor for loop, kita tidak perlu melakukan ini. Nah, si Oracle akan otomatis membuatkan cara seperti ini, membuatkan open, paste, dan close-nya. Nah, perintah dasarnya seperti ini. Kita mulai dengan for. Nah, kemudian di sini ada record, kemudian ini ada in. Nah, di sini ada kursor name ataupun query. Jadi kita bisa menggunakan query langsung ataupun kursor name. Kemudian di sini ada loop, perintah untuk perulangan, dan di sini proses record statement atau eksekusi yang dilakukan dari proses loopnya. Baru di sini ada end loop untuk tutup loopnya. Nah, ini sudah saya jelaskan di sini ya. Record adalah nama indeks for loop yang dinyatakan oleh pernyataan kursor secara implisit sebagai row tipe. Kemudian ini ada kursor name, adalah nama kursor eksplisit yang tidak dibuka saat loop. Nah, kita akan coba contohkan ya. Kita akan menggunakan tabel yang ada di database latihan kita. Kita tidak akan buat dari awal ya. Nah, pertama kita akan buat dengan adanya kursor atau kita definisikan dulu ya. Nah, nanti untuk yang tidak didefinisikan atau langsung query kita coba selanjutnya. Pertama kita akan declare dulu. Nah, kita akan declare. Nah, dari declare ini kita akan buat kursor. Kursor. Kita akan buat kursor namanya misalkan produk. Kita akan buat kursor produk. Nah, ini akan kita isi dengan, nah isi ini akan menandakan isi dari kursornya. Kita akan select product name dan list price. Kita akan select product name, kemudian list price. Nah, kita akan ambil dari produk. Kita akan ambil dari produk. Nah, ini akan kita, dua kali nih. Kita akan group by, kita akan order by list price. Nah, ini akan kita descending, kemudian tutup dengan titik koma. Nah, setelah itu kita baru di sini begin dan kita tutup dengan n titik koma. Nah, begin n, nah di dalamnya baru kita tambahkan perintah dasar ini ya. Nah, perintah dasar yang tadi kita jelaskan di awal. Nah, di sini kita baru definisikan for record. Nah, ini bukan, kita akan gunakan for R product ya, karena kita menggunakan R product. Product in C product. Nah, baru di sini kita akan loop. Nah, di dalamnya kita akan cetak DMS product
product name, misalkan kita definisikan product name ya, ataupun di setelah product name kita tambahkan di sini untuk string ya, kita tambahkan string misalkan $2 ya, ataupun mau rupiah juga silahkan. Dan kita akan tambahkan r_product dengan list price-nya. Oke, di sini kita harus tambahkan end loop untuk menghentikan loopingnya. R_product dan product name kita ambil, R_product ini kita ambil dari sini. Nah, ini adalah indeks untuk menampung yang ini ya. Record ini adalah indeks yang menampung dari kursornya. Nah, kita tidak perlu melakukan ini ya, open, paste, close. Kita langsung seperti ini. Langsung buat indeksnya untuk menampung dan kita langsung jalankan. Nah, kita sekarang coba jalankan. Sebelum menjalankan ini, kalau kita harus remark dulu ya. Dia bisa jadi error. Kita remark seperti ini. Kemudian kita akan blok dan kita jalankan. Nah, lihat datanya berhasil ya. Nih, ini data yang berhasil kita munculkan menggunakan for loop. Nah, itu ya. Nah, ini kita mendefinisikan kursor seperti ini. Nah, bisa juga kita tanpa mendefinisikan kursor. Jadi langsung di bagian ini adalah sebuah query. Nah, di bagian C produknya ini langsung sebuah query-nya. Nah, kita langsung coba ya. Nah, di sini kita langsung begin. Kalau ini kan declare dulu ya. Nah, kalau ini kita bisa langsung begin dan tutup end-nya seperti ini. Jadi langsung bloknya. Nah, di dalamnya baru kita lakukan for. Nah, di sini kita end product. Nah, ini bukan say product lagi. Di sini kita buat sebuah kurung untuk mengisi. Nah, ini akan kita select product name dan list price. Nah, kita akan ambil dari produk yang sama ya. Dan kita akan lakukan order by list price juga. Nah, ini bedanya. Kita langsung in-nya ini langsung query-nya, tidak menggunakan kursor. Nah, di sini kita langsung lakukan perulangan loop. Nah, setelah itu kita akan cetak dengan hal yang sama seperti tadi dan kita tutup dengan end loop. Nah, seperti ini juga bisa ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya sama. Ini kalau misalkan lebih terlihat kita hapus dulu. Kemudian kita jalankan. Hasilnya sama. Tapi kalau yang ini caranya kita langsung definisikan di sini. Kalau yang ini kita gunakan kursor. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk di tutorial kali ini. Jadi intinya di tutorial kali ini kita menggunakan for loop untuk membuat definisi lebih otomatis. Kita tidak perlu melakukan open, paste, dan close seperti tutorial sebelumnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.